Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permana Dwi Putra, akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Hones tentang resum dinamika konflik etnopolitik. Dan saya dari kelas A2. Dinamika konflik etnopolitik. Dinamika konflik etnopolitik. Dalam upaya membangun keanggotaan etnis, pendekatan minoritas berisiko menolak jenis pandangan primordial yang melihat etnis sebagai entitas semu biologis yang sudah ada sebelumnya. Sebaliknya, etnisitas dipahami sebagai konstruksi sosial, meskipun salah satu yang mungkin berakar jauh di dalam memori historis dan masing-masing kelompok. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini, apa yang menentukan dalam pembentukan identitas etnis tertentu bukanlah pengalaman sejarah, mitos, dan kepercayaan agama, bahasa, gaya hidup tertentu, ataupun yang lainnya. Ini hanya menjadi penentu ketika ada kesamaan persepsi bahwa mereka membedakan anggota kelompok itu dari kelompok lain dalam beberapa cara yang signifikan. Lalu juga ada dua faktor yang dapat mendorong jenis persepsi bersama ini, itu ada kayak pengalaman negatif maupun juga yang positif. Lalu juga ada 5 aspek dinamika konflik etnopolitik. Yang pertama ada para pihak dalam konflik, bagaimana pengaruh politik dalam pengalaman kolektif menumbuhkan gagasan tentang takdir bersama. Lalu untuk kedua, ketiga, 4, 5 seperti yang demikian. Untuk yang pertama, dalam standar karyanya tentang konflik etnis, Donald L. Horowitz dengan tepat menyatakan bahwa banyak kesalahpahaman tentang konsep etnis dapat menghilangkan dengan menghilangkan anggapan bahwa ada yang namanya esensi etnis. Keanggotaan etnis lebih baik digambarkan sebagai sebuah kontinum yang mewakili kategorisasi orang-orang tentang diri mereka sendiri. Di satu ujung terletak keanggotaan sukarela dan di sisi lain keanggotaan sejak lahir. Kelompok etnis dibedakan oleh fakta bahwa unsur yang berhubungan dengan asal memang sangat menonjol, tetapi pada saat yang sama terdapat berbagai macam kombinasi dengan ciri-ciri sosial yang diperoleh. Lalu ada tentang ini, ada mengambil dasar definisi umum dari kelompok etnis. Ada 6 elemen penyusunnya, seperti ada nama bersama, tentang asal-usul bersama, sejarah bersama, budaya yang bersama, hubungan dengan wilayah tertentu. Meskipun hubungan dengan wilayah tertentu ini tidak harus wilayah yang sama, namun juga bisa dibuat sebagai klaim. Lalu juga ada kesadaran komunitas. Lalu dalam proyek minoritas berisiko, Ted Robert Gur mengusulkan perbedaan berikut ini. Bangsa-bangsa yang mencari hak suku bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Lalu juga ada masyarakat minoritas yang berjuang untuk status politik, sosial, dan ekonomi yang lebih baik di negara bagian yang ada. Ini ada aspek yang ketiga, yaitu hubungan antara para pihak yang bertentangan, asimetri antara para pelaku dan asimetri antara dinamisme alam masyarakat dan sifat statis alam negara. Salah satu ciri dasar yang umum pada sebagian besar konflik etnopolitik adalah asimetri mereka. Ini berlaku tidak hanya untuk ukuran kelompok yang terlibat dalam konflik, dalam hal jumlah orang yang terlibat dan sumber daya yang tersedia bagi mereka, tetapi juga untuk keseluruhan kondisi yang menyusun situasi dan dari mana legitimasi diturunkan. Konstelasi mayoritas-minoritas, sebuah fenomena yang tersebar luas, mengarah pada situasi di mana mekanisme tradisional demokrasi mayoritas tidak dapat menawarkan prospek yang memuaskan untuk mengatur konflik etnopolitik akut. Tetapi efek dari asimetri struktural setidaknya sama beratnya. Sementara satu pihak bertindak atas nama status quo tertentu yang dibenarkan dalam banyak kasus terkait dengan negara. Pihak lain menuntut perubahan pada status quo ini atas nama itu sendiri. Dan dengan melakukan itu menunjuk pada ketidakadilan dalam jenis sosial. Lalu juga ada dalam hubungan ini Dieter Senghas
telah mengusulkan perbedaan antara 3 konstelasi konflik etnopolitik. Yang pertama ada konflik yang berkaitan dengan pengamanan aset. Ini maksudnya adalah ciri yang menonjol di sini adalah bahwa kelompok tertentu sampai pada kesimpulan bahwa investasinya dalam pemeliharaan negara lebih besar daripada manfaat yang dapat diperoleh dari bergabungnya dengan kelompok etnonasional lain. Ini berlaku di khususnya untuk kelompok yang lebih beruntung secara ekonomi. Lalu ada konflik terkait perlawanan terhadap peredaman oleh orang asing. Ini mengacu pada upaya-upaya yang dilakukan oleh suatu kelompok yang setidaknya sebelumnya merupakan atau masih merupakan populasi mayoritas di suatu wilayah tertentu. Dilakukan untuk melakukan ancaman nyata atau yang diduga mengancam dominasi atau integritasnya. Dorongan ini ditujukan khususnya terhadap para imigran dengan klaim atas hak tempatnya. Lalu yang ketiga adalah konflik yang berkaitan dengan perlawanan terhadap asimilasi. Konstelasi ini merepresentasikan bentuk klasik perlindungan minoritas, kelompok yang secara numerik lebih rendah berusaha untuk menegaskan identitas vis-a-vis mayoritasnya. Pada kenyataannya ada banyak kombinasi yang berbeda dari tipe-tipe dasar ini. Hal ini terutama berlaku untuk konflik etnopolitik yang berlangsung lama yang telah melewati berbagai tanah negara dan di mana beberapa konstelasi etnoteritorial ada berdampingan satu sama lain. Asimetri dari banyak konflik etnopolitik menciptakan beberapa tantangan mendasar sejauh menyangkut upaya menemukan cara damai untuk mengaturnya. Ini untuk yang aspek lainnya yaitu masalah dalam sengketa identitas dan kepentingan. Sifat asimetri itu sendiri dari banyak konflik etnopolitik antara badan-badan negara di satu sisi dan gerakan di sisi lain juga tercermin dalam fakta bahwa deskripsi yang diberikan oleh masing-masing pihak tentang masalah-masalah yang disengketakan sangat berbeda-beda dalam penekanannya. Kasus yang paling umum itu adalah di mana tuntutan kelompok etnososial untuk pengakuan atas hak-hak dasar khusus mereka yang seringkali hanya mengungkapkan keinginan untuk perlakuan non-diskriminatif dihadapkan dengan kecenderungan negara untuk menyangkal atau relatifkan ciri-ciri khusus ini untuk berusaha mencapainya. Objek ini melalui asimilasi atau dalam kasus terburuk represi atau pengusiran. Seperti itu. Lalu pada kenyataannya komponen kepentingan dan identitas sebenarnya tidak langsung dapat dipisahkan. Hampir tidak ada konflik jangka panjang yang tidak dibebani dengan masalah ekstra tentunya. Seperti ketegangan sosiostruktural, hubungan yang tegang antar perwakilan, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu adalah hal-hal yang sangat biasa. Lalu ada dinamika eskalasi, konsekuensi, personalisasi, penyederhanaan, ancaman, dan kekerasan. Konflik etnopolitik umumnya berkembang dalam periode yang sangat lama. Mungkin berlangsung selama beberapa dekade, bahkan berabad-abad lamanya. Proses tersebut ini melibatkan berbagai faktor subjektif dan objektif yang semuanya mempengaruhi satu sama lain. Artinya, di satu sisi konflik kurang lebih dipantaskan secara sadar, namun di sisi lain juga dialami sebagai akibat dari faktor-faktor objektif seperti pola pemukiman, pergeseran populasi, rezim pemerintahan, perbedaan pandangan budaya, ketidakadilan sosial, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya pertanyaan tentang apa sebenarnya setiap konflik seringkali sangat sulit untuk dijawab. Sampai saat ini juga bahkan hanya ada sedikit atau tidak ada pendidikan sama sekali tentang sistematif atau komparatifnya terhadap perkembangan konflik etnopolitik itu sendiri dalam jangka waktu yang sangat panjang, teman-teman. Pengalaman sejarah tampaknya mendukung tesis bahwa mereka menunjukkan kecenderungan tertentu untuk meningkatkan ke arah penyelesaian dengan kekerasan. Lalu selanjutnya aspek yang terakhir, ya, sikap para pihak terhadap konflik antara polarisasi dan transformasi. Dalam hubungan ini, ciri khas dari perselisihan etnopolitik adalah seperti yang telah dilakukan beberapa kali. Asimetri sementara satu sisi melihat apa yang dianggapnya sebagai konflik tentang perubahan sistem. Sisi lain melihat paling banyak kebutuhan untuk membuat minor, penyesuaian dalam kerangka sistem yang ada. Selain itu harus dikatakan
bahwa para pihak seringkali bersatu dalam skeptisisme mereka tentang ya jika bukan penolakan, model-model pengaturan konflik yang umum dan juga jenis tertentu. Bahkan untuk sisi yang lebih lemahnya sendiri, mencapai peningkatan pada posisinya sendiri adalah fokus utamanya. Para pihak yang berselisih itu biasanya jarang peduli dengan reformasi struktural yang mungkin memberikan kontribusi umum untuk mengorganisir hidup multi etnis dengan cara yang damai. Dinamika sosial yang kompleks dari konflik etnopolitik juga menunjukkan fakta bahwa sikap terhadap regulasi konflik bervariasi dalam ketetapan dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Dan bahwa setidaknya dalam jangka panjang itu perubahan dalam cara kepentingan dan identitas didefinisikan mungkin dilihat dari perspektif ini, pengaturan konflik pertama dan terutama adalah transformasi masyarakat atau masyarakat yang bersangkutan dengan tujuan untuk memperkuat afinitas dan loyalitas non